Nasib Teddy Minahasa di ujung Palu, apakah bisa menghindar? Saya memang ada hubungan dengan Pak Teddy. Saya itu istri sirinya. Kami tiap hari di kapal tidur bersama. Lain kali kalau ada proyek lagi, kita kerjakan. Sampai akhirnya kami pergi ke Taiwan. Ahli menyatakan bahwa apabila si A selaku atasan, yang dalam kasus ini adalah Teddy Minahasa, sudah memerintahkan agar dilakukan pemusnahan dan penarikan narkoba tanggal 28 September, maka si B, si C, dan si D, yaitu dalam hal ini adalah Kapolres, asistennya si Arif, dan cewek itu namanya Linda, sudah dapat perintah tersebut. Bahkan Kapolres menyatakan siap perintah laksanakan. Maka kalau kemudian tetap dilakukan penjualan narkoba beberapa hari kemudian, maka si A yang memberikan perintah di awal yang kemudian menariknya, dalam hal ini adalah Teddy Minahasa, bebas dari tindak pidana. Mas Reza, kita lanjutkan sedikit dulu ya soal relasi kuasa. Ada teori superior order defense ya. Bisakah itu diterapkan pada kasus Teddy Dodi? Sangat bisa, karena itu saya juga tidak sepakat 20 tahun untuk Dodi Prawiran Negara. Hukumannya harus lebih berat daripada itu. Kenapa? Tadi dikatakan di bawah pengaruh kekuasaan Teddy Minahasa, terpaksa, terjerumus. Mari kita ingat kembali, pengujian dalam psikologi forensik terkait dengan superior order defense. Pertama, pastikan dulu tekanan itu objektif ada. Yang kedua, bahwa yang bersangkutan tidak punya kemampuan, kewenangan, kesempatan atau apapun itu menghindar. Dan yang ketiga, ini mutlak, resiko negatif. Kalau yang bersangkutan menolak, kalau yang bersangkutan mengelak, kalau yang bersangkutan menentang. Faktanya, ketika Teddy Minahasa berkirim WhatsApp, sisihkan, terawas, kemudian Dodi menolak, ada resiko buruknya? Tidak. Ketika kemudian mereka berjumpa di hotel di Bukit Tinggi, ketika Dodi diakui tadi oleh Bang Adriel menolak, ada resikonya? Ternyata tidak. Jadi penggunaan kata di bawah pengaruh, di bawah kekuasaan Teddy Minahasa, keterpaksaan, terjerumus, terpatahkan. Plus, Dodi sendiri yang mematahkan alibi dia dengan mengatakan bahwa saya berani berhadapan dengan Kapolda-Kapolda lain. Itu menunjukkan bahwa sekali lagi, Dodi ini sepertinya punya kemampuan, punya kesempatan untuk menghindar dari, sebutlah, tekanan Teddy Minahasa, plus tidak punya atau tidak mengalami resiko apapun ketika dia menentang, tanda petik, perintah Teddy Minahasa. Oke. Karena itulah saya anggap bahwa klaim superior order defense, pembelaan diri yang diangkat oleh Dodi, tidak mengena pada sasaran. Jawabannya, Bang Adri? Ya, kalau menurut saya tetap ya Bang Reza kan ahli yang meringankan. Oh salah, Pastikan disesalkan. tidak Bang Adriel sarjana hukum, tapi tidak akan menggunakan subjektif, istilah ahli ya yang kan? meringankan, Pasti tidak subjektif relevan. kan gitu ya. Kalau kita lihat mengenai kuasa relasi, mengenai apa ya, itu tadi kan teori ya, teori semua ya. Saya nggak mau urusan teori lah. Kalau kita lihat mengenai kuasa relasi, mengenai daya paksa, itu semua subjektif. Semua kembali ke orangnya. Gak bisa kita lihat apa tadi seperti yang di apa, kalau andaikan si A daya paksa. Nasib contohnya, Irjen Pol Teddy Minahasa akan segera diputuskan majelis hakim. Mantan Kapolda Sumatera Barat tersebut rencananya akan divonis pada tanggal 9 Mei tahun 2023 mendatang. Untuk diketahui, Irjen Teddy Minahasa dituntut hukuman mati. Jaksa meyakini Teddy bersalah dalam kasus tukar sabu barang bukti kasus narkoba dengan tawas. Terkait hal itu Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Unair Prof. Nur Basuki Minarno memantau selama persidangan ada beberapa fakta hukum yang harus diuji lebih lanjut agar kebenaran material bisa tercapai. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah barang bukti alias barbuk, sabu seberat 5 kg yang disebut hendak diperjualbelikan, bahkan ditukar tawas. Apakah benar barang bukti sabu yang ditemukan di Jakarta berasal dari sabu yang berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat? Terus, apakah benar terjadi penukaran sabu dengan tawas? Semestinya dari proses penyidikan sampai dengan penuntutan merupakan tugas penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan kebenaran material atas asal-usul sabu tersebut. Tidak boleh hanya mendasarkan keterangan terdakwa saja, jelasnya. Menurut dia, polisi bisa menggali atau melakukan scientific investigation dengan cara memeriksa di tempat pemusnahan sabu tersebut. Yang saya tahu, senyawa yang ditinggalkan di tempat pemusnahan akan terdapat residunya. Jika penyidik mau sebenarnya masih bisa ditelaah secara ilmiah dari bekas pemusnahan karena senyawa sabu dengan tawas adalah berbeda, ujar Prof. Nur.
Jangan sampai Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini masih belum mendapatkan keyakinan atas asal-usul sabu tersebut. Yang Mulia Majelis Hakim tentunya tidak menginginkan adanya peradilan sesat karena tidak melakukan penggalian untuk mendapatkan kebenaran material, tegas dia. Ia mengamati setidaknya ada 2 alat bukti yang dipertentangkan, yaitu berita acara pemusnahan berikut dengan saksi-saksi diadu dengan keterangan Dodi dengan Samsul Marif. Dalam hal ini majelis hakim harus benar-benar jeli dan teliti menyikapi atas perbedaan itu, imbuhnya.